في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Bapak-bapak, Pak Ustadz, duduk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa diberi nikmat sehat, sehingga kita semua yang hadir di sini bertemu, bersilaturahmi, khususnya dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Selawat serta salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Jamaluddin Nur dan para rombongan Ustadz, alim ulama, mubalik yang bernaung di dalam Persatuan Mubalik Batam Kecamatan Sukupang. Saya mewakili jamaah Masjid Al-Ikhlas mengucapkan ahlan wa sahlan. Selanjutnya kami banggakan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berkesempatan hadir dalam acara Maulid malam ini. Suatu kebanggaan bagi kami dan Masjid Al-Ikhlas dapat bersilaturahmi dengan bapak-bapak sekalian. Semoga semua ini dapat terjalin dengan baik untuk masa yang akan datang. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Persatuan Mubalik Batam Kecamatan Sukupang yang menginisiasi acara ini. Serta terima kasih juga kami ucapkan ke seluruh jamaah dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas yang mendukung terselenggaranya acara malam ini. Semoga nanti intisari dari tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Jamaluddin Nur menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang belum sempurna dalam penyambutan hingga pelayanan kami hingga acara selesai, sebelumnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tokoh kita, senior kita, insyaallah panutan kita, penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Haji Jamaluddin Nur yang sudah tak asing bagi kita. Bapak Kuah, terima kasih Pak Kuah selalu mengawal kegiatan Persatuan Mubalik Kecamatan Sekupang, dan tentunya kepada Ketua PMB Kecamatan Sekupang dan tentunya juga pengurus yang lain, kemudian ketua masjid yang alhamdulillah pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim, dan kepada hadirin hadirat yang saya muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah teruntuk junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak banyak saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Batam mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan PMB Sekupang dan juga jamaah di lingkungan masjid kita pada malam hari ini, yang mana telah sepakat untuk bersilaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah khusus untuk para mubalik dan jamaah. Kalau di istilah kami, acara bulanan ini Pak Ustadz sudah menjadi, walaupun bukan dokumen resmi, tetapi sudah menjadi istilah baku. Setiap bulan itu ada halakoh, istilahnya begitu. Dan memang apalagi di bulan terakhir ini semenjak dibuka ya dari pandemi ke endemi ini, kita alhamdulillah sudah rusuh ke kecamatan-kecamatan. Halakoh ya, halakoh ilmiah sudah beberapa kecamatan. Halakoh ilmiah tentang khutbah Jumat dalam perspektif fikih dan juga ilmu retorika dakwah. Jadi pertama kemarin kami di Bengkong Pak Ustadz, kemudian di Batam Kota di kantor camat, kemudian di Batu Aji di Putri 7, dan tadi malam di Kecamatan Nongsa halakoh di internal Persatuan Mubalik Kota Batam yang berkaitan dengan khutbah Jumat dari aspek fikihnya, dari referensi-referensi di antaranya yang dibawa waktu itu Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, kemudian juga Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dari kitab-kitab fikih berkaitan dengan persoalan-persoalan di khutbah Jumat. Karena memang sampai saat ini khutbah Jumat itu sesuatu yang kadang-kadang masih ada juga persoalan di lapangan Pak Ustaz, perbedaan pandangan. Jadi kadang-kadang jadi perbedaan pandangan yang kadang-kadang minimal itu sholat Jumatnya diulang, minimal, maksimalnya turun di tengah jalan khotib. Perbedaan pandangan antara pengurus masjid dengan mubalik, sama-sama punya pendapat. Maka setiap pertemuan, dan ini sudah kecamatan yang keempat untuk Sekupang bulan November Pak Ustadz, bulan November yang hadir itu unsur dari MUI ya, Pak Ustadz Ahmad Junaidi dan juga yang lain di bagian komisi fatwa. Jadi biar tercerahkan ya, biar tercerahkan, tidak terjadi lagi persoalan di lapangan. Satu sisi itu, yang kedua berkaitan dengan retorika, karena memang ternyata yang namanya khutbah pidato tak lepas daripada ilmu komunikasi. Kalau Pak Ustadz kita, Ustadz Jamaluddin Nur, saya yakin 2 jam beliau bicara kita tidak akan ngantuk itu. Gaya berapi-api beliau itu luar biasa. Nah ini sementara khutbah Jumat itu cuma 10 menit. Begitu khotib naik mimbar, jamaah tertidur itu umumnya. Apakah ini karena tem makan siang, ataukah karena khotibnya juga kurang menguasai ilmu retorika, atau bagaimana? Nah itu dikupas ya. Tadi malam hampir sampai jam 12, sampai jam 23.30, setengah 12 baru selesai ya di Masjid Al-Muhajirin Citramas, Kecamatan Nongsa. Begitu juga kemarin malam juga di Batu Aji di Putri 7, kalau nggak dibatasi sampai juga larut, karena memang menarik. Di Batam Kota juga demikian, kalau nggak dibatasi sampai larut malam, karena memang sangat menarik diskusi dengan khutbah Jumat itu, dengan berbagai pandangan, dengan referensi yang ada, dan ditata dengan juga ilmu retorika. Jadi kami akan roadshow di 12 kecamatan untuk hal itu. Nah malam hari ini khusus memang ini agenda rutin daripada Sekupang yang punya model yang berbeda ketika menggelar halakoh. Halakohnya diterjemahkan dengan silaturahmi antara mubalik dan pengurus masjid dan jamaah berkeliling. Bisa sampaikan Pak Ustadz, kemarin pernah di Tanjung Riau, kemudian kemarin di Tiban
kelilinglah pokoknya di Sekupang ini dari satu bulan ke bulan yang lain. Kemarin di Atas Stit. Jadi menyatu antara PMB, antara mubalik dengan masyarakat, dengan jamaah yang ada di sekitar kita. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat di perumahan ini ya, yang telah bersedia menerima kehadiran kami. Mohon maaf selaku tamu barangkali ada kurang sopan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi tali pengikat kita sehingga dakwah terus berjalan, dakwah terus mendapatkan tempat bagi kita bersama untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan, jalan-jalan ke Pasir Putih. Cukup sekian dan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bosan kita duduk di kursi panas ini, kita sambut dulu dengan pantun. Di Malang ada kota Batu, udaranya dingin menusuk sekali. Wahai Pak Ustaz yang kami tunggu, semoga berkenan mendidik kami. Bangun tidur ku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Wahai Pak Ustaz yang kami nanti, segera sirami hati dan pikiran kami. Buah duku, buah rambutan, buahnya dipanen dari dalam hutan. Ustaz datang memberi pelajaran, ajarkan agama dan ciptakan kesalahan. Satu lagi Pak. Ada batu menitih udang, udangnya bawa kawanan. Ustaz datang, kami senang. Ustaz ceramah, kami siap mendengarkan. Kepada Ustaz Kiai Jamaluddin Nur, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waj'alna minhum ma'immat yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang saya hormati dan tentu banggakan Ketua Umum PMB Kota Batam Bapak Dr. Siono, Ketua PMB Kecamatan Sekupang beserta anggota, Ustadz Masnur, kawa kita, kawa Nongsa, Ketua Masjid Bang Zul, dan tak lupa bangsa ini Bang Jun ya. Lama tak ketemu Bang Jun Edi. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Alhamdulillah buat saya sebuah kebahagiaan karena di satu sisi bahwa PMB terus melakukan revolusi pencerahan melalui halaqah ilmiah dari masjid ke masjid. Dan ini sudah berjalan beberapa saat. Ya mungkin nama saya tidak tercantum di PMB, tapi mengikuti terus kegiatan-kegiatan PMB. Semenjak Ustadz Didi Suryadi, Dr. Habibullah Bisono, Dr. Sulkarnain Umar, dan Pak Mariono, terakhir beliau Pak Dr. Siono. Sekarang silakan Pak Dokter aja, mau diapakan di PMB silakan aja Ustaz. Nah, kemudian yang kedua bahwa masjid ini tidak begini dulu Bang Jun ya, masih masuk air ini dulu, tidak gini-gini, nggak ada harapan waktu itu Pak. Makanya diberi nama Masjid Al-Ikhlas. Ikhlas jadi tidak jadi, yang penting ada tempat sholat. Nah sekarang ini sudah sungguh luar biasa, berkembang maju dan juga terletak di perumahan yang bagus
dan tempat kulinernya yang enak-enak. Makomentaro sebelah sana ada M2, di atas sana ada Ameng, dan banyak lagi tempat-tempat minum yang lain. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tidak boleh lagi menjadi persoalan apakah maulid Nabi itu boleh atau tidak. Karena yang kita hadapi sekarang ini adalah bukan itu, tapi persoalan yang cukup berat untuk bisa dijawab salah satu diantaranya oleh PMB. Orang butuh suasana kedamaian, suasana tenang, dan Islam diterima apa adanya. Tidak lagi Islam itu dipersoalkan oleh karena persoalan fikihnya, karena fikih tidak pernah selesai. Karena kalau di Mesir misalnya khutbah Jumat, tangan itu boleh gerak. Di Muhammadiyah juga begitu, Ustaz ya. Tapi di Indonesia tidak boleh. Kalau gerak-gerak tangan itu bisa diulang itu. Nah sekarang kan sudah dibahas bagaimana kira-kira itu supaya bisa diterima. Ada ustadz pakai sorban, ada yang tidak pakai sorban. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana panjang. Mana benar? Yang penting berpakaian. Biasanya kalau pakai sarung itu tak pakai celana dalam, itu aja persoalannya itu. Ya kayak NU kayak Ustaz Sarawi ini ya gitulah. Jadi tidak lagi. Alhamdulillah sekarang ya luar biasa bahwa tingkat tes pertemuan antara Muhammadiyah NU sudah berjalan karena mereka satu guru. Tidak ada persoalan. Pada saat bangsa kita hampir kehilangan jati diri saat ini, Bapak Ibu sekalian. Hampir. Belum pernah terjadi dalam sejarah perjalanan bangsa sepak bola itu menewaskan hampir 200 orang, Pak. Belum pernah terjadi. Inggris seganas-ganasnya tidak sebesar jumlah yang meninggal di Indonesia. Di Malang, Surabaya Malang kan cuma 2 jam saja, Pak. Bisa meninggal itu, Pak. Sepak bola, Pak. Ya untungnya apa kira-kira? Kalau kayak Messi, bolehlah, atau Ronaldo, ya asuransi kakinya 1,3 triliun. Kita berapa, Pak? Kasihan, saya sedih juga. Kenapa begini? Belum selesai kasus Sambo, muncul lagi, Pak. Ini dia, Pak. Ini persoalan kita. Nah mudah-mudahan malam ini bisa terjawab lah. Ya, bahwa di samping PB juga terus menghimpun kekuatan dari masjid ke masjid. Intinya kalau dai itu Ustaz yang saya dengar agak sering dai kita agak lambat datang Ustaz. Kalau khutbah Jumat itu ya. Kalau agak jauh masjidnya masuk di rumah liar, kadang khatibnya tidak datang. Alasannya tidak jelas amplopnya. Waktu itu Pak. Jadi kadang begini Ustaz, luar biasa. Ya, ceramahnya panjang, ya, baca ayatnya panjang, hadisnya sahih, amplopnya dhaif. Itu dia. Itu dulu Ustaz ya, saya pernah dulu sama Ali Masrum itu, Pak Masrum yang menyampaikan itu. Saya sempat dikatakan begini bahwa Ustaz Jamal tidak di PB. Tidak, kita ada di PB di mana-mana. Dan itu kan profesi, Pak, nggak boleh dihalangi. Dan ini kan hampir ribuan sudah Ustaz yang ada di Kota Batam ini. Jadi saya kira dengan beripunya para Ustaz dai-dai, dan saya lihat banyak ilmuwan sebenarnya di PMB ini, Pak. Banyak ahli kitab yang tentu itu memperkaya kita semua. Jadi kita harus buka lebar karena ketua PMB-nya di latar belakang Muhammadiyah, tapi anggota PMB kan banyak NU. Ini kan beli ke Muhammadiyah. Tapi lagi kan NU, Pak. Yang dari Madura entah NU atau apa, enggak tahu dari Madura ini, tahu. Iya dah. Iya Madura, Pak, ngeri, Pak. Jadi nggak boleh lagi begitu. Nah sekarang apa sih? Dan kenapa sih kita memperingati Maulid Nabi ini, Pak? Di Kota Batam ini bahkan bisa menghadirkan ulama-ulama besar. Pertanyaannya adalah seberapa perubahan yang terjadi pada diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pertanyaannya di situ. Kalau memang kita mengatakan Rasul diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, maka yang dominan dalam kehidupan kita adalah akhlak terhadap saudara kita. Jadi buat saya, dai siapapun yang muncul beri laluan, tidak boleh menjadi pesaing siapapun di antara ustadz. Saya alhamdulillah 24 tahun di Batam. Saya tidak pernah bersaing dengan ustadz manapun, karena masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diundang tidak boleh tidak datang, Pak. Datang. Wajib datang. Jadi ilmunya seorang dai akan bertambah kalau dia tidak pernah menolak undangan. Kalau dia menolak undangan berarti membatasi ilmunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tidak boleh nolak, Pak. Jangan milih-milih tempat. Tidak boleh. 24 tahun saya di Batam, Pak. Alhamdulillah. Sudah hampir 25 tahun. Dari Batu Haji tinggal di Tibandua. Tibandua dulu. Ini masjid seluruh daerah ini alhamdulillah. Tak ada yang kita tak lewati, Pak. Masuk ngisi pengajian dan tidak pernah menolak. Nah, dari akar dai itulah kami membangun pondok pesantren, Pak. Jadi saya tidak mungkin tinggalkan dunia ini sebagai dai ini, Pak. Tidak boleh. Satu detik pun tidak boleh meninggalkan dunia dai. Karena dari dai inilah bisa bangun pondok, bisa menerima santri, dan punya perguruan tinggi sama dengan Ustaz Suyono. Begitu. Jadi Nabi diutus ke permukaan bumi ini bukan untuk mengganti kekuasaan, bukan untuk mengganti pemerintahan, bukan untuk membangun hegemoni Nabi Muhammad, tapi adalah untuk memperbaiki akhlak itu, Pak. Sehingga keliru besar kalau dia mengatakan untuk membangun negara. Itu perjalanan berikutnya, Pak. Sehingga tidak ada perbedaan antara kaum Arabik dan kaum Ajam. Arab, Ajam tidak. Karena apa menentukan dalam ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Makanya dai-dai kita saya pelajari itu ada orang yang tidak terlalu bagus retoriknya tapi ibadahnya bagus. Ya. Boyamka itu kan biasa aja, Pak. Retorika biasa tapi kelembutan jiwanya itu luar biasa. Banyak saya perhatikan dai-dai kita di Batam tidak terlalu agitator tapi nyentuh kayak Bung Hatta itu biasa aja, Pak. Tapi kalau bicara tentang negara, bicara tentang koperasi itu luar biasa, Pak. Lihat presiden kita juga begitu, mulai Bung Karno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, Habibie, SBY, Jokowi, kan tidak ada yang sama, Pak, di dalam retorika. Nah, yang paling menentukan di situ adalah akhlak daripada seorang dai itu. Bagaimana kalau dai berpolitik? Ya memang tidak boleh dipisahkan dari dunia politik juga, tapi tidak boleh praktis. Maka perlu kajian fikih politik itu, Ustaz, siasat. Jadi kalau misalnya ketua PMB dekat gubernur, wali kota biasa aja. Tidak perlu itu, kan biasa jadi gubernur kan tetap pasiono, tetap ketua PMB juga kan. Terkecuali kalau ada jadi gubernur, pasiono jadi gubernur juga. Itu yang berat itu. Tapi kalau ketua PMB juga untuk apa, kan biasa aja. Tak usah, oh pasiono banyak dapat. Oh belum tentu, Pak. Pengalaman tanya Banjunda, kami ini sudah mendampingi pejabat-pejabat, Pak. Yang namanya maaf ini ya. Kita dailah, kita bukan rahasia lah, ya. Kita ceramah di gubernur, bupati, wali kota sama aja, Pak. Tidak ada. Oh, biasa aja.
Ini ceramah malam ini belum dikasih apa, saya sudah tahu berapa isinya, Pak. Apalagi tidak dikasih. Udah tahu kita. Jadi saya alhamdulillah nggak ada beban-beban apa-apa, Pak. Karena sudah terbiasa. Selesai ceramah masuk kamar mandi buka, tidak selesai perasaan. Biasa itu, Pak. Biasa aja. Karena kita dari begitu, Ustaz. Jadi tidak ada beban buat kami dengan Ustaz ini. Bukan berarti membuka, tidak, memang begitu. Udah tahu kita khutbah di Masjid Raya, khutbah di Masjid Tanja, khutbah di Masjid Sud, tahu semua. Jadi bukan itu sebenarnya. Bukan itu sebenarnya. Karena Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi ini, memang itulah yang sangat dahsyat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita di PMB ini nggak boleh ada dikotomi, ya. Kita PMB mengurus para dai untuk bisa berdakwah sebagaimana mestinya. Tampillah sesuai dengan style, ya. Kadang pakai serban, kadang pakai batik, silakan. Kadang pakai sarung, kadang biasa aja. Saya pernah di Padang kan pakai sorban, Pak, biasa. 3,5 tahun di Padang, pindah ke Aceh 1,5 tahun, pakai sorban, pindah ke Batam ada yang pakai dan tidak, dan dinikmati, Pak, dinikmati. Karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ini terkait dengan peradaban Madani ini. Apa yang membuat Nabi berhasil sukses melaksanakan dakwah itu, Pak? Apakah dibekali persenjataan? Apakah dibekali dengan ekonomi yang hebat? Atau apa yang lain? Kita bukalah. Memang beliau akhlak itu yang sungguh sangat luar biasa. Mari kita urai, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan buat kita, kekuatan bagi jamaah, dan kekuatan bagi dai untuk jangan pernah takut menyampaikan suara kebenaran. Sekarang kita ini kan susah, Pak. Teriak benar sedikit, wah ini bahaya, ini radikal ini. Siapa sih yang membuat radikal? Tidak ada dai yang radikal. Tidak ada itu, Pak. Tidak ada dai yang membenci negaranya, enggak. Dan tidak ada antara kita dai yang membenci Pancasila, Pak. Justru yang membenci Pancasila itu berarti Pancasila, tapi kerjanya mengadu domba umat. Coba ada ustaz ditangkap belum jatuh vonis, dimasukkan dalam kerangkeng di mana? Di kontainer, Pak, yang tidak ada AC di dalam, tidak ada kipas angin, Pak. Ada. Udah berapa bulan di situ? Tersiksa, Pak. Sementara koruptor enak, Sambo hebat, Sambo itu, Pak. Hebat sekali Sambo. Satu kampung memang, tapi hebat itu. Cuma beda SMA aja Sasono. Dia SMA 1, saya SMA 2 Makassar itu. Dia memang pintar. Sambo itu pintar, Pak. Bayangkan tidak pernah jadi Kapolda, jadi Kadipropam. Dalam 1 tahun 3 naik pangkat, Pak. Luar biasa itu. Si Sambo itu. Wah, hebat. Pintar memang, Pak. Juara terus dia tuh sekolah itu di SMA 1 Makassar itu. Tapi kenapa begitu? Sistem yang membuat seperti itu, Pak. Pendahulunya membuat dia rusak. Bukan berarti polisi rusak, dibuat jadi rusak. Karena saya anak tentara, Pak, tahu betul. Bapak saya 4 bersaudara tentara semua. Samdadis. Katanya dari Galang. Kebun bagaimana saya start? Kebun singkong sudah jadi. Ya. Itu baik kebunnya beliau itu. Masuk di Facebook saya lihat, jadi boleh lah ya. Izin saya lanjut ya. Selanjut. Jadi merusak adalah sistem yang ada, Pak. Andaikan bahwa para pemimpin bangsa ini memahami Pancasila secara benar, tidak perlu kita gontok-gontokan karena hanya perbedaan mazhab, Pak. Toh mazhab itu diakui. Orang ke tanah suci, semua mazhab boleh masuk Masjidil Haram, boleh masuk.
Madinah ke Haramain Pak. Yang Salafi bisa masuk, yang Hambali, yang Syafi'i, yang Maliki bisa masuk Pak. Yang tidak boleh masuk di sana mazhab Imam Samudra karena pakai bom. Ya boleh Pak. Sehingga kita sebagai dai untuk bisa merami, bisa sedapat mungkin untuk memberikan pencerahan lebih dalam bahwa perbedaan-perbedaan itu pasti ada di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika ditanya apa merupakan rahasia daripada kesuksesanmu, maka Nabi menjawab yang pertama, al-ma'rifatu ra'sul mali. Modal utama saya dalam kesuksesan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu, Pak. Karena hidup ini adalah pertarungan. Hidup ini adalah pilihan. Sehingga kalau kita tidak punya kekuatan tauhid, disitulah rusaknya kita. Di mana ada di dunia ini yang tidak ada perannya Islam, semuanya adalah karena Islam. Rumus pesawat Islam, listrik Islam, semua adalah Islam. Apalagi Indonesia, Pak. Semua itu ada ulama-ulama. Sebelum ada tentara, polisi, kita sudah ada laskar-laskar Islam. Resolusi jihad itu dari Islam. Nah sekarang itu yang dikerdilkan, tidak boleh bicara jihad. Padahal itu adalah perintah Allah. Itu adalah kemuliaan kita. Tapi tentu bicara jihad bukan ya seperti luar angkat senjata. Kita di sini nih, itu tadi kalau Batam itu adalah di keberagaman ini yang kita bangun adalah bagaimana dari perbedaan yang ada di Batam ini, bangunlah Batam dengan suasana damai. Nah, kita sebagai dai harus terdepan di dalam memberikan suasana kedamaian. Makanya kan para ustaz malam Jumat atau ada orang meninggal pasti Abdul Zikir Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang kita baca sampai 3 kali. Hayu mawjud, hayu mabud, hayu bak. 3 itu, Pak. Jadi kalau berbicara tentang modal, adalah modal utama kita bahwa kita ada karena ada mengadakan. Dan mengadakan itu tetap ada dan ada terus menerus. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya memperingati Maulid Nabi berarti kita membangkitkan ketauhidan dalam diri kita. Kalau tauhid tak beres, Pak, susah untuk diurus. Itu yang banyak itu terjadi di kalangan kita itu. Makanya kita ke depan, apalagi menjelang 2024 ini, Pak, ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Karena banyak orang negara yang tidak senang kepada Indonesia. Berdasarkan kajian politik, Australia termasuk tidak senang ke Indonesia. Tahukah berapa penduduk Australia? Cuma 20 juta. Kita berapa, Pak? 170 juta. Kita kerumus saja tuh Australia itu, Pak. Apalagi Timur-Timur, Pak. Apalagi Singapura yang penduduknya cuma 3 juta saja. Tapi apa yang membuat Singapura hebat? Karena dari awal Perdana Menterinya ketika miskin, ya, yang dia pertama kerjasama Singapura adalah Israel. Dari dulu Israel. Nah sekarang apa terjadi? Melayu tidak ada apa-apanya di Singapura, Pak. Tidak ada apa-apanya Melayu di sana. Semua Chinese, etnis Chinese luar biasa di sana, Pak. Di Malaysia udah hampir 50-50 itu, Pak. Penduduk 60 juta kan, kita masih tetap. Nah kalau ini, Pak, tidak mampu kita jaga, kita ke depan akan disate, Pak, orang-orang lain. Maka peran kita PMB ini, Pak, harus tampil beda memang. Mungkin satu saat pakai PMB itu seragam. Buatlah seragam, ada 3 seragamnya PMB. Wah, tampil gagah ada 1000, Pak. Tahu saya demo lewat aja kantor wali kota, kantor gubernur, Allahu Akbar. Saya kira berjatuhan orang itu kalau memang bermasalah, Pak. PMB ini
Ini orang pandai bicara semua ini Pak. Wah. Jadi kalau dai disuruh pembawa acara ceramah itu Pak, pasti Pak lebih panjang ceramah sambutannya daripada penceramah itu. Memang begitulah. Lupa Pak. Jadi sama juga anggota DPR itu, para dai itu Pak, asal diberi kesempatan selesai Pak. Mulai dari pesawat jatuh sampai pesawat terbang dia tahu semua itu Pak. Itulah hebatnya itu dai. Jadi kalau dai tak banyak bahan, tahu saja jadi dai, banyak aja bahannya itu Pak. Ada saja bahannya. Satu. Bagaimana ke Batam ke depan, Kepri ke depan, Indonesia ke depan, berikan modal kepada penduduk bangsa ini untuk bisa menguasai dunia adalah tauhid, makrifah, harus benar-benar tertanam dalam dirinya. Karena peradaban itu Pak tidak mungkin terbangun kalau tidak dengan makrifah, tidak mungkin Pak. Awalu di makrifah, itu jelas dari awal itu. Yang diajarkan Allah kepada Rasul, ketauhidan juga. Kepada Ibrahim juga demikian. Apalagi kepada kita. Sehingga kalau ini memang ada dan terus tertanam dalam diri kita, maka paling mudahlah kita diajak bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Paling mudah diajak bersaudara Pak. Mana di Batam ada masjid tak jadi Pak? Rata-rata jadi. Walaupun gonta-ganti pengurus ya biasa, di mana-mana kayak begitu. Tapi jadi juga. Siapa sangka ini Pak, dulu kalau hujan banjir luar biasa. Sekarang toiletnya saja bersih sekali. Waduh. Begitu bersih sekali toiletnya. Hebat ini. Mungkin baru satu kamar sama mungkin kamar lain ada bobo jengkol juga. Tapi enak tuh. Biasa kita masuk masjid itu kan perhatikan toiletnya bagaimana. Ini kan karunia Pak, karunia Allah ini. Satu. Kemudian yang kedua adalah wal hubbu asasi, kata Nabi. Kecintaan kepada Allah merupakan dasar hidup gerak saya. Jadi simpul kekuatan kita dalam berislam adalah cinta Pak. Saya pernah jumpa seorang polisi. Apa perbedaan perselingkuhan laki-laki dan perempuan? Laki-laki berselingkuh karena nafsu, cepat lupa. Tapi kalau perempuan berselingkuh dengan hati Pak, susah melupakan. Laki-laki sudah tidur, pergi, selesai. Perempuan tak terbawa arus. Nah, hati-hati Pak. Makanya kalau bapak-bapak jadi direktur, hati-hati kalau punya sekretaris cantik. Bapak pasti gelisah Pak. Ngintip dari dalam terus. Makanya kalau mau bagus pilih sekretaris ya agak tua-tua lah, lebih tua dari istri kita lah. Istri 45 pilih sekretaris 50 Pak. Tapi kalau bapak pilih 18 tahun, siapa yang jamin Pak? Nabiullah Yusuf alaihissalam saja hampir tertarik dengan Sulaiha Pak. Apalagi cuma Jamaluddin Nur. Apalagi Pak Dr. Suyono tertarik juga, mana tidak bisa Pak. Pak Kawa yang intip Pak, Pak Kawa yang Kawa Makassar, bukan Pak Mas Nur, Jamal Nur. Berat Pak, nggak ada jaminan Pak. Nah kalau cinta kita bangun ini Pak, ada kita bisa diselesaikan di bangsa ini? Pasti bisa Pak. Saya bilang Pak Dr. Sion silakan mau diapakan saya di PMB, silakan aja, boleh kok. Bapak yang punya menguasai mubalik di Batam. Jadi kalau mau jadi mubalik ya bernaulah di bawah PMB. Dan Hidayatullah itu hampir masuk PMB semua. Ya ini guru-guru kita tuh PMB semua di Batu Haji. Ikut aja, ini banyak ulama di sini. Ustaz Sarawi aja dulu jarang bicara, sekarang sekretaris PMB Sukupang Pak. Nah bicara, tidurnya aja ngorok, ya udah. Sama anak lagi ya. Kadang tidak pakai celana kalau tidur dulu. Setelah punya istri baru pakai celana ya. Ini bukan rahasia ya Sar ya. Tahun berapa itu Sar? 98 ya. 98 99 ya. Jadi cinta Pak. Kalau lo bertanya saya dengan Bang Junaidi,
dari awal udah lama, semenjak di BP sampai sekarang saya tidak pernah lupa Pak Junaid ini, abang saya ini Pak. Nah, jadi tidak boleh. Walaupun belum pernah saya minta sumbangan semenjak jadi kepala dinas, saya takut mau minta juga sama aku, tak berani saya Pak. Kamu boleh aja kan, tapi kita lakukan Pak. Itu apa? Menjaga kenikmatan bersaudara. Ingat, bahwa orang beriman itu akan merasakan namanya halawatul iman kalau dia berjumpa dengan saudaranya. Maka begitu saya di WA atas nama Ketua PMB, saya hadir, wajib hadir saya. Kulihat ada fotonya Pak Dr. Sun, saya hadir. Tidak mungkin tidak hadir, karena tadi maghrib di Pandut, kebetulan donatur dari Singapura mau lagi bangun asrama, lagi bangun sekolah di Marina, kampus 5. Jadi saya diminta hadir, saya ke sana. Saya berpakaian begini memang supaya langsung ke sini Pak. Saya harus datang. Kenapa? Ini dai Pak, tak mungkin tak datang Pak. Pasti kita datang, wajib hadir dimanapun dan apapun, terkecuali memang ada hal yang mengganggu. Itu cinta. Ibu-ibu di rumah kalau merasakan dahsyatnya yang namanya rumah tangga adalah harus bingkainya cinta. 2. Yang ketiga kata Rasul, wasyaukil markazi, pusat aktivitas saya adalah syauk, rasa rindu. Jadi kita ini Pak rindu. Alhamdulillah kalau Bapak sekali PMB sekali seminggu dari masjid ke masjid, itu kan kerinduan terus bertalu-talu, bersaut-sautan dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya Pak. Ini barat kalau saya Pak Dr. Siono sampaikan bahwa PMB sekarang membuat arus badai tawaf ya luar biasa Pak. Jadi tawaf itu kan begini, dari masjid ke masjid kan, semakin lama semakin kencang. Maka jangan heran suatu saat wali kota dari PMB Pak, bisa saja Pak. Kalau ini tawafnya jalan terus, percayalah, jangan halangi teman-teman untuk berpolitik, silakan, tapi diatur, jangan untuk bermusuhan Pak. Kan beda-beda, kan dari PMB itu saya ada dari PKB, ada macam-macam di situ. Saya tahu kok ini PKB, ini PAN, ini saya tahu. Tapi tidak usah dipersoalkan kan. Itu kan dunia semua itu aksesoris saja. Tapi intinya bagaimana umat bersatu. Ada syauk, kerinduan. Jadi menggerakkan kita untuk mudah datang ke sebuah arena adalah karena rindu. Karena rindu. Di antara sahabat-sahabat yang dibangun di dalam wujudkan peradaban itu, dan ada hasilnya adalah rindu untuk berjumpa. Kalau dengan bahasa tawilan kita adalah liqa rabbi, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat adalah wa dzikrla umniyati. Zikir kepada Allah merupakan keinginanku. Jadi zikir. Saya sakit dari Oktober Pak ya, Oktober kemarin sakit bajun, dan begitu sakit langsung dibawa ke ruang ICU. Kaget saya. Wih, tidak ada orang, tak boleh teman istri, kawan. Di samping kiri saya teriak-teriak karena infeksi empedu. Di sebelahnya jam 12 malam bisa nasi padang, kapan tidurnya nih? Semalam aja minta pindah Pak. Kemudian dari Rabu, Kamis, Jumat datang dokter, Ustadz, Pak, ini perintah dokter Abdalun, Bapak akan diambil tindakan hari Sabtu untuk pasang ring. Kaget saya Pak. Aku minta pulang. Boleh nggak saya pulang? Sudah 3 hari 3 malam tidak bisa tidur rumah sakit ini. Pulang Pak. Tapi ini kan bukan rekomendasi dokter Pak. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa Pak. Ya, sampai sekarang alhamdulillah tenang aja Pak. Dan sudah luar biasa. Ini dulu sesuai, kalau Ustaz undang kami mungkin Ustaz bisa marah ke saya karena tak bisa hadir, karena jalan pun susah Pak. Nah sekarang alhamdulillah sudah bisa ceramah lah ya. Tapi itu 1 minggu keluar rumah sakit udah baca doa, tapi hampir jatuh-jatuh Pak. Datang saya
saya tetap datang. Khutbah Jumat juga tetap. Walaupun goyang, ya tetap lakukan. Iya. Gula lumayan, diabetes kan, tensi, macam-macam loh. Kalau sudah kaget-kaget Pak, waduh, tensi naik. Mau nikah, istri nolak, dimaki-maki, naik tensi, asam urat, asam lambung, asam Jawa, naik semua. Kita ini kadang-kadang Pak diundang makan kenduri hitanan atau akikah, kan kambing banyak tuh. Kita baru merdeka kambing teriak-teriak, kolesterol. Sebenarnya siapa kambing menganggap kambing mengandung kolesterol? Tidak. Karena kambing itu mengandung anaknya sendiri Pak, bukan mengandung kolesterol. Anaknya dikandung. Itu yang membuat kita ini Pak. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Dulu pakai sandal Ustaz Syono, kan Ustaz saksikan ya, lepas-lepas. Sekarang pakai sepatu sudah ke Makassar kemarin. Sempat saya dari Ramadan itu bongkar seluruhnya kaki. Jumpa dokter Gandar, Ustaz, antara air masuk dan keluar itu lebih banyak masuk. Akhirnya dikurangi lah. Diukurlah pipis dari 24 jam 3 liter berarti 1,5 liter aja, baru turun semua Pak. Nah, jadi kita ini ya, karena kita ini jarang nolak makan Pak. Itu makanannya tidak teratur Pak. Jam 1 malam pun udah makan lagi, bakso lagi, mie lagi, sampai di rumah makan lagi. Inilah kita dai ini Pak. Ayam kalasan, ayam pulak, macam-macam kita ini. Nah ini, disitulah saya coba menggali bahwa ternyata fikir adalah kekuatan dahsyat. Ya, luar biasa. Dan saya sudah betul-betul menjaga merawat sebelum tidur bahwa fikir itu harus full, paling kurang 30-40 hanya berfikir supaya nak tidur Pak. Kalau enggak, susah kita ini. Ya, itu yang keempat ya. Lanjut lagi sedikit lagi Ustaz. Ini belum ini. Tapi ada salam rahmat ya. Terserah. Ya Banjun tegur aku berhenti Bang. Kalau Abang negur aku berhenti. Ya. Kemudian yang kelima adalah wal ilmu silahi. Senjata saya kata Rasul dalam hidup ini, dalam wujudkan peradaban adalah ilmu. Ilmu Bang. Harus ilmu. Makanya muncullah pesulap merah yang membantai seluruh alasan-alasan para dukun itu. Karena dukun itu kalau tidak nipu, cabul. Iya juga. Bagaimana kalau gadis dipijit-pijit tangan itu dia Pak. Makanya jangan ustaz jadi dukun ya. Banyak saya temukan. Jangan. Janganlah. Macam-macam kerjanya dukun, bukan dukun, apalah namanya ya. Takut saya diprotes pula kan. Ya, pesulap merah ini kan belajar dari ilmu-ilmu juga. Kuat sekali tuh. Saya ikuti pesulap merah, wah hebat juga ini. Hitam, putih, merah. Saya bilang ada juga ini hikmahnya ini begini. Ada juga begitu. Tetapi saya akan mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu yang sangat dahsyat itu adalah ketika ilmu membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadi ulama. Garda terdepan di dalam memberikan rasa takut dan kemuliaan kepada sesama adalah PMB. Karena PMB juga basic ada ulama di dalamnya, Pak. Tak mungkin, Pak. Tak mungkin. Pasti bakat-bakat ulamanya ada. Paling tidak dari lihat berpakaian serbannya sudah ulama, Pak. Tapi dulu ada dari zaman tabligh ya. Jadi dulu di Makassar itu ada mahasiswa kuliah. Sehingga di salah satu kecamatan namanya Kecamatan Allu, sholat maghrib, Pak. Kemudian ada satu orang pakai sorban gamis panjang. Dia disuruh imam.
ternyata orang bisu Pak. Jadi begitu dia takbir, gini aja dia Pak. Ruku, bubar Pak, bubar semua waktu itu Pak. Nah ini memang kejadian ini. Iya, akhirnya orang tak berani lagi pakai serban Pak. Pernah juga di Kendari, mualaf, Cina baru masuk Islam. Baru jadi krok, pakai serban, murid Hidayatullah, maju dia ke depan Pak. Di belakangnya itu tamat Madinah, tamatan Mesir, ulama semua. Begitu selesai baca Al-Fatihah, tak. Sudah ini surat apa ini Pak? Kok baru saya dengar ini ada surah Iqra Pak. Iqra berapa? Iqra 2. Baik. Jadi ini para ustaz-ustaz ini paling tidak Al-Fatihahnya harus bagus lah. Dan itu banyak terjadi begitu. Makanya tadi halaqah ilmiah ini luar biasa nih Pak. Ini sebuah gebrakan luar biasa dalam perjalanan PMI di Kota Batam. Karena memang memancing supaya keilmuan para PMI itu muncul Pak. Kalau tidak digali tetap muncul. Ini banyak orang-orang hebat ini Pak. Apalagi ulama-ulama dari Aceh, dari Jawa Timur kan banyak itu Pak. Ulama-ulama. Itu yang kelima. Yang keenam kata Rasul adalah wasidiki syafi. Kejujuran itu adalah merupakan teman setiaku. Nah, jujur. Kita harus jujur. Tidak boleh tidak. Saya pernah tanya istri saya, kakak ada keinginan poligami? Ada, tapi kan tidak mungkin saya lakukan sebelum ada izin kan? Hah? Ada kan namanya laki-laki ada. Tapi jangan dipancing, jangan ditantang. Jadi betul itu. Jujur. Tak sejauh-jauh lah. Hakim Agung aja baru-baru ditangkap berapa orang Pak? Sudah berapa gajinya itu Pak? Ditangkap Pak. Luar biasa Pak. Nah sekarang NMB yang gubernur Papua itu, wah berapa ratus triliun itu Pak. Ngeri. Memang uang tak berseri di sana di Papua itu Pak. Otonomi khusus banyak sekali. Nah negara dilawan bagaimana dia Pak? Seharusnya ditangkap itu. Karena di bangsa kita yang paling berat ini Dr. Sionim paling berat ini hadapi sekarang ini judi dan narkoba ini Pak. Judi uangnya banyak, narkoba juga banyak Pak. Nah siapa yang bisa anukan judi ini Pak? Bapak bisa baca sendiri lah. Bukan main seorang Kapolres di Palembang nyetor 500 juta. Bahkan saya pernah jumpa orang sekampung saya di Jakarta menangani beberapa titik judi di kota Jakarta. Tiap hari nyetor 400 juta Pak dari uang judi. Ada orangnya ada Pak. Pernah baru-baru ditangkap disuruh lari ke Singapura. Di Singapura itu juga judi juga Pak. Tiket-tiket judi di Marina di Singapura. Dan ini bakal bangsa kita tidak akan aman. Ini berapa puluh ribu triliun, berapa puluh ribu butir lagi nih ekstasi di Batam ditemukan baru-baru ini Pak. Tugas kita begitu Pak. Ya, kita suarakan saja. Tapi jangan menghina. Kita suarakan saja kebenaran. Maka jujur ini harus merupakan kekuatan kita dalam berdakwah. Kemudian yang ketujuh, wassabaru ridai. Kata Rasul, kesabaran itu adalah merupakan pakaian utamaku. Jadi kalau tidak sabar tidak berpakaian, bertelanjang. Jadi kita ada ini Pak, sabar. Coba lihat baru-baru Buya Sapai Ramadan, sedikit saja kan orang tidak pernah marah Pak. Kok tiba-tiba dia lempar mic, berdiri meja, sudah itu dah Buya surau Pak. Kalau mengecoh orang pada tidak boleh macam itu doh. Kan awak di tengah orang, takut orang difitnah. Kok saya telepon beliau, itu bagus atau kok berdiri di Ustaz, tidak bisa, tidak boleh apapun ceritanya. Buya itu politisi dan juga sekaligus dai, menyatu, nggak boleh. Bayangkan itu. Jadi kita ini Pak jangan. Pernah dulu ada dai kita yang di TPI hebat, hanya gara-gara ada yang ngurus sosiptenya tidak bagus, dia kasih kaki begini, telapak kaki, sudah selesai. Tapi yang paling berat juga dai ini. Kita dai ini Pak Ustaz Siono,
Kalau bapak tidak mau diterima oleh ibu, bapak coba poligami Pak. Tidak ada yang undang lagi tuh Pak. Percayalah Pak. Tidak ada yang undang Pak. Tanya Ustaz Acang, Ustaz Chandra itu. Bukan tidak boleh, tapi boleh rasakan sendiri Pak. Jadi sunnah aja Pak. Itulah ibu-ibu Pak. Ibu-ibu yang begitu, ibu-ibu itu. Cobalah Ustaz Sarawi nikah. Oh, parah ha. Dipitir lehernya sama bini itu. Jadi berat ujian kita ini. Kenapa? Kita adil tapi masyarakat tidak memandang kita Ustaz. Tidak adil Pak. Dianggap itu tabu dan sangat berbahaya. Padahal kan banyak juga Ustaz yang menikah lebih dari satu. Arifin Ilham 3. Cuma Arifin Ilham dia tuh saya ke Merauke itu ada yang tersinggung di sana. Kenapa Bapak tersinggung? Kan urusan dia. Iya Ustaz. Dia bilang apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati senang. Itu yang sakit hati itu Pak. Padahal kan cuma nyanyi aja Arifin Ilham almarhum kasihan. Padahal itu kan sunnah, makanya dai harus hati-hati. Jadi istrinya satu saja, satu di Batam, satu di Jawa Barat, satu di Sukabumi. Silakan aja. Satu di Jogja. Tapi kata Rasul, orang yang menikah lebih daripada satu, pada hari kiamat jalannya pasti miring Pak. Kenapa miring? Pasti tidak adil dan suka bohong Pak. Bohong Pak. Dan jujur. Kalau orang sudah nikah lebih dari pasti bohong Pak. Percayalah Pak. Dan saya sudah banyak temukan Pak. Tidak puluhan, banyak sekali saya temukan di Jakarta, termasuk di Batam. Bagaimana? Aduh, batin saya tidak tenang Ustaz. Di sini bohong, di sini bohong. Jadi bohong terus. Itu persoalannya Pak. Ini persoalannya. Makanya kata si Acan itu, SPDI sudah punya 2 istri, MSI masih 1 istri. Terserah engkau lah, bantailah. Yang penting kan tidak untuk dipamer-pamerkan yang begitu itu. Ya jadi tak usah dipamer-pamer lah. Ya, sabar ya, sabar. Ya. Kemudian yang ke-8, wal yakini kuwati kata Rasul. Kekuatanku adalah keyakinan. Itu. Maka Nabi Daud mengatakan al-imanu yathibul hadid. Iman itu bisa menghancurkan besi. Iman Pak. Maka Buya Mali Ahmad dalam bukunya Strategi Dakwah Islamiyah, bahwa untuk mengalahkan kaum barat tidak mungkin dengan membuat pesawat seperti mereka. Dengan merawat keimanan saja pesawat akan diserahkan kepada kita Pak. Banyak pastor-pastor luar negeri di Afrika yang benci kepada Islam, membakar Al-Quran, dia kembali masuk Islam. Paus Paulus yang kemarin, yang sebelum ini masih Islam. Bahkan ya, pangeran yang ada di Inggris sekarang yang ganti Ratu Elizabeth itu sangat dekat dengan Islam, bahkan sudah mengatakan dia Islam. Yang menarik lagi hari ini, ketika terjadi kerusuhan sepak bola di Malang, Kanjuruhan, di Jerman, di lapangan sepak bola orang bersalawat kepada Nabi Pak. Luar biasa. Dan hari ini Jerman sudah membenarkan azan melalui apa? Melalui televisi dan radio Pak. Hebat Pak. Di Inggris sudah seperti itu. Bahkan di Belanda gereja pada kosong semua dijual. Kenapa? Mereka tidak yakin dengan apa yang diyakini zaman. Hanya Islam bisa menjawab. Karenanya Rusia mengalami perkembangan Islam luar biasa. Karena Putin mengatakan Islam bukanlah ancaman bagi Rusia, tapi masa depan Rusia ada di tangan Islam. Yang merusak Islam adalah Amerika. Tidak ada Rusia itu anukan Islam. Gak ada. Buktinya Islam aman aja di sana. Maka kekuatan kita adalah tauhid. Selanjutnya yang ke-9 adalah wal jihadi huluki. Kata Rasul, jihadku adalah akhlakku. Ya. Jadi kita di Pak, akhlak kita ini mau kita terakhir. Karena waktu kita insyaallah sudah panjang sekali Ustaz Hamdan. Ya. Saya begitu datang saya cari Ustaz, mana Ustaz aku? Oh di Galang. Beliau KUA di sana kata Mas Nur. Berarti sudah jadi buah-buahnya, sudah jadi di Kampar. Wah. Yang terakhir menarik untuk kita Rasul bujukan pertama adalah wa qurratu aini fi salati. Kata Rasul,
salat itu aku jadikan sebagai hiburan. Jadi ibu-ibu, bapak, hiburan yang paling dahsyat dalam hidup ini adalah salat. Tidak ada yang bisa menyamai hiburan melainkan daripada salat. Bahkan Rasul mengatakan, wahai Bilal, istirahatkanlah aku dalam salat. Bukan tidur, tapi mengembalikan seluruh kemampuan kita ada pada salat, salat dan salat. Saya kira cukup Pak Ketua. Banjun, mohon maaf Pak Ketua, Pak Mas Nur, Pak Mdani, Pak Zulkarnain. Mudah-mudahan saya sampaikan ini bermanfaat dan selamat buat PMB yang telah melakukan perubahan, melakukan pencerdasan melalui kajian-kajian ilmiah dari masjid ke masjid. Mungkin suatu saat adalah dilakukan halaqah besar lagi ya. Seluruh PMB berhalaqah semua hari itu juga bersama-sama untuk memperlihatkan power dari PMB Kota Batam, karena Batam ini salah satu daerah yang dianggap bisa memberikan jaminan kepastian tentang perjalanan ekonomi, dan ekonomi tertinggi nasional itu ada di Batam, Pak. Sehingga kita harus rawat betul persaudaraan, Pak ya. Kita para ustadz ya mungkin beda-beda mazhab, ya jalan aja lah. Tak usah kita cari perbedaan, karena pasti di balik perbedaan itu pasti ada persamaan, Pak. Ya, yang penting jangan suka membid'ahkan kawannya, itu aja, Pak. Bid'ah jangan. Tidak boleh lagi lah. Maulid Nabi bid'ah, salawat bid'ah, tapi giliran bagi kue dulu makan dia, Pak. Ini kan bahaya nih, Pak. Kalau beda kau jangan makan kue lah, kau duluan pula bungkus lagi ke rumahmu. Ini namanya kelompok ibu-ibu bungkus. Saya kan ada juga begitu dia. Jadi tahu salah. Jadi saya terus terang sangat menantang setiap saat mengatakan bid'ah itu. Tidak lagi eranya sekarang kita mengatakan bid'ah. Bagaimana kita di atas perbedaan cari persamaan untuk muara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa silakan Pak Imam Mas Nur mimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita doakan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجدنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعاتنا جمعة مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون